Karantina kita penuh, rumah sakit sudah penuh. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat saja. Nah, pejabat pun kita tidak konsisten. Awal Juli, penularan COVID-19 di Sumatera Barat menyampaikan kabar tak menyenangkan. Betapa tidak, setelah mampu dikendalikan, ternyata penularan kembali meruyak. Terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 harian. Pengumuman perkembangan penanggulangan COVID-19 oleh Satgas di Sumatera Barat pada 7 Juli ditemukan 761 kasus positif dari 3.729 sampel yang diperiksa atau rata-rata positif 20,40%. Semua media membukukan data itu sebagai rekor tertinggi positif COVID-19 sejak pandemi. Ternyata satu hari berselang, rekor positif itu pecah. Pada 9 Juli diumumkan terdapat 869 kasus positif dari 3.853 sampel diperiksa atau rata-rata positif 22,55%. Jauh di atas ambang batas terkendali yang ditetapkan WHO sebesar 5%. Sampai hari ini, penambahan kasus harian bertahan di angka 600 sampai 700-an. Kondisi penularan masuk kategori gawat. Staf ahli Menteri Kesehatan, Dr. Andani Eka Putra menduga kuat varian Delta yang diketahui cepat menular telah merambah masuk ke Sumatera Barat, sehingga tak heran angka infeksi begitu tinggi. Dari data GS8, data websitenya untuk whole genome sequencing, WGS Isolat Indonesia, itu 95% adalah Delta. Dan kalau kita lihat corak-corak masing-masing severity pasien di sini, dengan kecepatan penyebaran, saya pikir sudah masuk. Karakteristiknya sudah masuk. Mengambil langkah pahit, pemerintah pusat memutuskan menaikkan status PPKM Mikro diperketat menjadi darurat di 3 kota di Sumatera Barat mulai 12 sampai 20 Juli yang dinilai mengalami peningkatan kasus dan rawan tak tertangani karena keterisian rumah sakit penuh. Masing-masing kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Kota Padang. Hal itu pun dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Ferry Mulyani. Karantina kita penuh, rumah sakit sudah penuh. Kita sudah susah mencari rumah sakit untuk isolasi. Pasien yang ada itu dipulang dulu, baru bisa masuk yang lain penggantinya. Menyikapi itu, RSUPM Jamil Padang melakukan penambahan 86 tempat tidur rawatan. Begitu pula rumah sakit di daerah seperti RSUD Dr. Rasidin Padang kembali menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Lokasi isolasi daerah yang sebelumnya ditutup kembali dibuka. Pemerintah mengatakan kenaikan angka COVID-19 membuktikan kendornya protokol kesehatan di masyarakat. Itulah yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Ari Yuswandi, menyikapi ledakan kasus COVID di bulan Juli. Ya, kita memang cukup longgar ya. Kita lihat beberapa waktu terakhir ini misalnya beberapa kegiatan seperti Barale itu sudah sangat mulai longgar ya. Kemudian ada pertemuan-pertemuan yang memang sudah dimulai juga ya. Itu juga kadang-kala ketika ada jamuan makan ini juga kita harapkan nanti akan dikurangi. Tidak salah kalimat itu dilontarkan, apalagi jika merunut kejadian ke belakang, viral video mama di resto bebek sawah mempertontonkan pengunjung makan di tempat tanpa pembatasan dan abai terhadap protokol kesehatan. Padang kota bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang... Namun tak bisa pula masyarakat yang terus dipojokkan dalam masalah ini, bukan mencari siapa salah, siapa benar. Dalam kondisi darurat yang menuntut komitmen seluruh lapisan, menurut pengamat sosial Universitas Andalas Padang, Dr. Indradin, pemerintah daerah seringkali justru memberikan contoh tidak baik terhadap masyarakat. Banyak kegiatan daerah yang dilaksanakan di masa pembatasan, mengundang hadirnya banyak orang, sementara masyarakat diikat kencang sampai kesulitan mengumpulkan pendapatan. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat saja. Nah, artinya apa? Kita yang pimpinan atau pejabat pun kita tidak konsisten.
masyarakat ini kan tidak tuli dan tidak buta ya, mereka tahu ya. Misalnya hari ini perjalanan dinas sebenarnya kalau tidak boleh ya bagi yang tidak berkaitan dengan penanganan kesehatan misalnya. Tapi itu masih terjadi, pejabat-pejabat tetap datang ke daerah. Nah, dari fenomena itu saya pikir wajarlah masyarakat tidak percaya. Nah, sekali tidak percaya masyarakat ini memang sulit untuk menghimbaunya. Kalau kata orang Minang itu memang tungkek yang membawa rabah itu terjadi. Komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan sepatutnya dilakukan bersama, bukan di pundak masyarakat saja dan tidak pula di tangan pemerintah semata. Apalagi dalam kondisi darurat yang diperpanjang sampai 25 Juli. Rasanya, ledakan kasus 1 bulan ini cukup menjadi pelajaran agar tidak melonggarkan diri dari protokol yang telah ditentukan. Sebab akibatnya buruk, PPKM darurat buahnya dirasakan masyarakat sebagai tali jerat yang mencekik perekonomian. Dari kebijakan itu pun acap kali lahir api konflik sosial di lapangan antara petugas dan masyarakat. Kencangkanlah protokol kembali sehingga kondisi darurat COVID-19 tidak berlama-lama.